Namaku Hardi. Aku sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai seorang asisten manajer. Kehidupanku dan keluargaku secara ekonomi memang sudah lebih dari cukup. Apalagi istriku juga membuka usaha jualan peralatan rumah tangga secara online. Pernikahanku sebenarnya baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah yang berarti dalam rumah tanggaku selama ini. Namun perjalanan hidup adalah sebuah misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Berawal dari perkenalanku dengan seorang gadis, sebut saja namanya Sari. Sari adalah seorang kasir di sebuah minimarket. Kami berkenalan karena aku memang sering berbelanja di minimarket tempat Sari bekerja. Dari perkenalan singkat, saling tukar nomor handphone, lalu jadi sering chattingan. Sari gadis yang cantik. Ia masih cukup muda. Setidaknya usianya masih 22 tahun, seperti yang pernah ia katakan padaku. Entah mengapa, setiap obrolan kami selalu nyambung satu sama lain. Sari juga sangat pengertian. Dan soal status, Sari memang masih single. Aku juga sudah jujur padanya kalau aku sudah menikah. Tapi kami justru semakin dekat. Kami bahkan jadi sering jalan bareng, sekedar makan siang misalnya. Sari ternyata seorang gadis perantau. Ia tinggal sendiri di kota ini, tepatnya di sebuah kamar kos. Orang tua dan semua keluarganya berada di kampung yang cukup jauh dari kota. Sari merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Menurut cerita Sari, ia memang harus bekerja keras karena penghasilan orang tuanya di kampung tidaklah pernah mencukupi kehidupan mereka. Apalagi ketiga adik Sari masih bersekolah. Tentu saja mereka butuh biaya yang cukup banyak. Setiap bulan Sari harus mengirim sebagian besar dari gajinya ke kampung untuk membantu keuangan orang tuanya. Sari memang selalu terbuka padaku. Ia jadi semakin sering curhat padaku. Aku juga merasa senang menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Sari untuk berbagi cerita hidupnya. Sampai lama-kelamaan, kami pun benar-benar dekat. Dan harus aku akui kalau aku mulai merasa nyaman saat bersama Sari. Perlahan namun pasti perasaan di antara kami pun kian berkembang. Hingga akhirnya hubungan kami bukan lagi hanya sekedar teman cerita. Aku sudah punya istri loh, Sar. Ucapku berusaha mengingatkan Sari akan statusku. Tapi aku sudah terlanjur suka sama Bang Hardi, balas Sari. Aku juga cinta sama kamu, Sari. Ucapku tulus. Dan hari-hari selanjutnya kami pun menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Kami sering bertemu di waktu-waktu tertentu. Kami semakin sering menghabiskan waktu berdua. Hingga pada suatu kesempatan, saat itu kami bertemu di kamar kos Sari. Entah siapa yang memulainya. Kami pun melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Hubungan kami sudah melampaui batas. Semuanya terjadi begitu saja. Kami sama-sama menginginkannya. Sari juga mengikhlaskan hal itu terjadi. Dia dengan begitu rela mempersembahkan mahkotanya yang paling berharga padaku. Dan aku menyambutnya dengan perasaan penuh kebahagiaan. Setelah kejadian indah yang baru pertama kali kami lakukan tersebut, bukannya merasa menyesal, tapi justru kami semakin sering melakukannya. Kami benar-benar terbuai dengan cinta terlarang kami. Mulanya semua berjalan dengan begitu lancar. Kami merasakan keindahan dalam hubungan cinta kami. Namun pada akhirnya kami pun harus menghadapi kenyataan pahit.
saat Sari menyadari kalau ia telah hamil. Menghadapi kenyataan itu, aku merasa mulai panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa, sementara Sari terus menuntut aku untuk bertanggung jawab. Aku coba membujuk Sari untuk menggugurkan kandungannya, tapi Sari dengan tegas menolak. Kami pun akhirnya jadi sering bertengkar, karena Sari memintaku untuk segera menikahinya, meskipun hanya sekedar nikah sirih, karena ia tidak ingin anaknya lahir tanpa seorang ayah. Tapi aku tidak mungkin menikahinya saat ini, karena aku tidak ingin merusak rumah tanggaku dengan istri dan anak-anakku. Biar bagaimanapun, keluargaku rasanya jauh lebih penting untuk dipertahankan. Dalam kebingunganku, aku pun akhirnya meninggalkan Sari sendirian. Aku sengaja menghilang. Aku blokir nomor Sari dari ponselku. Aku blokir semua nomor baru yang masuk ke handphoneku. Aku tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatanku pada Sari, meskipun itu semua terjadi bukan karena kesalahanku sendiri. Sari juga menginginkan hal tersebut. Tapi aku tidak mungkin menikahinya walau dengan cara dan alasan apapun. Hampir sebulan aku tak pernah lagi bertemu dengan Sari. Aku benar-benar pergi darinya. Beruntunglah selama kami berhubungan, Sari tidak pernah tahu di mana alamat rumah ataupun kantor tempat aku bekerja. Namun setelah sebulan, sebuah kabar pahit pun datang padaku. Di sebuah berita disebutkan bahwa seorang karyawan minimarket ditemukan tewas bunuh diri di kamar kosnya. Dan orang itu ternyata adalah Sari. Aku merasa terpukul mendengar kabar itu. Tak pernah aku sangka kalau Sari akan nekat melakukan hal tersebut. Pihak berwajib pun kemudian melakukan penyelidikan atas kematian Sari. Dan ternyata sebelum melakukan tindakan nekat itu, Sari sudah menulis pesan di kamar kosnya. Pesannya itu ditujukan padaku. Berdasarkan pesan tersebutlah, pihak berwajib pun berhasil menangkapku. Aku akhirnya harus menanggung akibat dari perbuatanku. Kini istriku juga sudah tahu semua kisahku bersama Sari. Karena untuk meringankan hukumanku, aku memang harus menceritakan secara jujur tentang apa yang terjadi antara aku dan Sari. Setelah melalui beberapa kali persidangan, aku pun akhirnya harus masuk bui. Aku memang harus menerima akibat dari perbuatanku. Aku yang tadinya tidak mau bertanggung jawab, saat ini aku tidak bisa lagi lari dari semua itu. Mungkin memang lebih baik seperti ini, karena memang pada akhirnya sesuatu yang salah pasti akan mendapatkan pembalasannya. Semoga hukuman yang aku terima ini bisa memberikan pelajaran berharga bagiku agar aku lebih berhati-hati lagi dalam melangkah. Dan semoga aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, semoga saja.